dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita sukses dalam meraih kehidupan dunia sampai ke akhirat? Di dalam kitab Nurul Nasir dituliskan qawan dunia bi arba'ati asya'a, kuatnya, kokohnya, berdirinya dunia, kuatnya suatu negara, ada 4 pilar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Di era modernisasi saat ini, ulama dan umat itu sedang dijauhkan dari kehidupan majelis taklimnya. Ya Allah, sekarang anak ngaji disuruh ngaji, orang tuanya juga kadang-kadang sama. Betul apa betul? Saya punya majelis taklim, bagian jalan saya Quran, bagian faedah nafis yang sekarang diwakilkan sama anaknya, yang beliau sedang sakit, ya Allah penyakitnya. Begitu pula Ustaz Adil di Musyawarah Hidayah. Saya itu tadi malam minggu kemarin, jemaahnya cuma ada 6 orang, termasuk penceramahnya. Saya ngajar juga sebulan sekali sama, belajar dari 6 orang. Begitu Pak Ustaz Adil, begitu yang ilmunya mumpuni, hampir sama. Kemana ini orang? Saya di zaman ala umat yang firuna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasul, yang mana pada zaman itu jauh daripada ulama. Bayang tadi Allah bicara sebenarnya Allah akan mengisah 3 sisa. Ya Allah barakatan, Allah akan angkat barokah kasarnya. Katanya negara Indonesia sungguh mampu kemana-mana perwujudan, minyaknya banyak, batu baranya, ikannya, lautnya luas, hutannya juga meluas. Tapi kenapa rakyatnya merengek-rengek? Kenapa rakyatnya cari kerja ke negara lain? Katanya negara ini bambu pun apa itu katanya, pohon menjadi tanaman itu. Iya. Katanya negara kita kaya goblok, yang kaya cuma pejabat-pejabatnya doang, rakyatnya ngaku miskin. Betul apa betul? Betul, harus diakui ini. Kalau kata Prabowo, goblok itu presiden kalau mau begitu. Gak sayang sama rakyatnya. Pejabat-pejabat yang kaya dan rakyatnya miskin. Tapi rakyat pun jangan mengakui, jangan terlalu menyalahi pemimpinnya goblok, rakyatnya pun juga ikut goblok, kata saya. Kenapa? Jauh dari ulama akan diangkat berkah kasarnya oleh Allah. Jangan mimpi kita maju moderni kalau jauh dari ulama. Yang kedua, waisor itu sotunan berumah akan dipimpin oleh pemimpin yang boleh. Belum lama ini ada koruptor, katanya satu hari koruptornya 1 M itu koruptornya. Makanya selama 2 tahun kurang sedikit sudah triliunan koruptor ditangkap sama KPK. Gak tahu berapa kali kakak itu gak ditangkap beneran. Soalnya ada seorang yang mengkritisi itu adalah cuma kakak doang. Nah,
Yang ketiga, wajah wujudna minad dunya kulina. Kalau jauh dari ulama, meninggalnya kita tidak membawa iman. Naudzubillah subhanahu wa. Yang kedua, bi'adlil ma'ruf. Setelah ilmunya ulama, negara akan kuat, akan tegak, akan kokoh, bagaikan karang di tengah samudra, tidak tergoyahkan. Adilnya para pemimpin. Umar itu pemimpin. Siapa pemimpin? Presiden. Siapa pemimpin? Gubernur. Siapa pemimpin? Bupati, wali kota. Siapa pemimpin? Camat. Siapa pemimpin? Lurah. Siapa pemimpin? RW. Siapa pemimpin? RT. Siapa pemimpin? Kepala rumah tangga. Siapa pemimpin? Diri kita pun adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya presiden, saya paham bagaimana Pak Ustaz kalau diri kita sebagai pemimpin. Kita itu pemimpin untuk diri kita. Di dalam hati kita ada al-qalbu malikun, kata Ibu Ghazali. Hati itu ada indah soal malik, benar bagus pemimpinnya sholat junudu. Waidah pasadal malik, pasadal junudu. Tangan, kaki, mata, kalau hatinya baik akan baik. Tangan, mata, kalau ada pada hati. Kalau hatinya baik, mengarahkan kepada masjid. Hatinya baik, ada panggilan ngaji, datang ke majelis ilmu. Hatinya baik, ada panggilan sholat. As-sholatu khairum minan naum. Ada yang ada. Apakah selimutnya dikopin lagi apa dibuka? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang akbar Allah, apa malam tidur malam. Kalau orang mengakui hatinya Allahu Akbar, tidur kecil, tidur. Kalau mengakui Allah itu akbar, mancing lagi mancing, enak-enaknya mancingnya di laut, dengar adan kecil, lari ke masjid. Kerja sekeras apapun kerjanya. Kalau Allah sudah memanggil Adam, memanggil Allah Akbar, kecil dibagikan bertiga masjid. Itulah kewajiban pemimpin. Saya bukan ngomong karena bukan Pak RW di sini. Alhamdulillah baru kita itu tanggung jawabnya luar biasa. Udah jadi pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil kan surganya nanti dekat dengan Rasulullah SAW. Doanya pun juga dijawab. Adil di mana-mana, urusin masyarakat, majelis taklim tidak pernah ditinggalkan. Nilai hidayah seluruh hadir. Tadi hadir di para haji jakiman, hadir dan sebagainya, luar biasa. Insya Allah Pak RW kita jadi pemimpin yang adil. Ya, jangan tersinggung dengan tadi menyinggung Pak Prabowo. Pak RW kita tersinggung Pak Prabowo ya. Yang ketiga, negara bisa kokoh, bisa kuat itu bisa khawatir artinya dengan kedermawannya para artinya. Masya Allah, ada batu Islamnya ini contoh bagi musola dan masjid yang lainnya, termasuk Masjid Al-Hidayah juga. Kenapa setahun 3 kali ngadain santunan? Ini bukti orang-orang Al-Hidayahnya masih peduli. Satu kantong keresek, mudah-mudahan tahun depan bukan satu keresek. Saya doakan tahun depan PCX sama, masukin sama. Kan yang kelihatan sekarang kereseknya Pak, nanti tahun depan PCX-nya yang kelihatan kereseknya dimasukin sama bagas yang gede itu kan PCX. Insya tidak mustahil. Kata Pak Ustadz Agus cuma beli cuma mau di satu PCX, gak apa-apa Pak Ustadz doang PCX-nya. Yang ketiga, dengan dermawannya para adnya. Alhamdulillah, terima kasih para adnya yang telah menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah. Insya Allah akan menjadi bekal kebahagiaannya. Yang keempat, wadawatul fuqara, doanya orang-orang fakir. Orang kaya jangan mentang-mentang jadi orang kaya, ingat kepada orang fakir. Dia bisa kaya
miskin. Yang miskin membutuhkan orang kaya, yang kaya membutuhkan orang miskin. Begitu loh. Ya harus kita 4 perkara